Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan memasuki praktikum geomorfologi acara 4 yang berjudul bentuk lahan asal proses struktural. Tujuan dari praktikum acara 4 ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai bentuk lahan asal struktural dan aspek geomorfologinya. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi bentuk lahan struktural berdasarkan data spasial. Untuk definisinya sendiri, bentuk lahan struktural adalah semua bentuk lahan yang disebabkan oleh adanya tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan adanya tekanan pada lempeng atau kerak bumi. Terdapat dua tipe struktur, yaitu struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan tersebut, batuan yang ada di bumi, yaitu pada waktu sedimentasi, pembekuan magma atau lava. Sedangkan struktur sekunder terbentuk setelah batuan utama terbentuk, dan ini merupakan struktur geologi yang paling banyak berpengaruh terhadap pembentukan morfologi di muka bumi. Dapat dilihat dari ilustrasi yang ada di slide berikut. Struktur geologi terbentuk karena adanya tenaga endogen yang bekerja dari dalam bumi. Dengan demikian, akibat adanya tekanan pada kerak bumi, baik dari samping atau horizontal maupun dari bawah, tegak ataupun vertikal, akan menimbulkan adanya lipatan atau patahan. Lipatan terjadi apabila tenaga endogen tersebut tidak melebihi daya elastisitas material terhadap tekanan, sedangkan patahan terjadi apabila tenaga endogen tersebut melebihi besarnya daya elastisitas material yang ada di permukaan bumi. Dalam konsep dasar geomorfologi, pemetaannya dimulai dari skala global hingga skala lokal. Hal tersebut kemudian diturunkan berdasarkan ordenya. Terdapat orde 1, orde 2, dan juga orde 3. Nah, menurut Verstappen, bentuk lahan asal proses terjadi di peralihan antara orde 2 dan juga orde 3. Untuk saat ini kita berada pada relief orde 3. Pada peta ini ditunjukkan beberapa lokasi patahan dan lipatan terbesar yang ada di bumi. Dan beberapa lokasi tersebut biasanya adalah merupakan daerah pegunungan. Gaya yang terjadi di kulit bumi berasal dari pergerakan lempeng di kulit bumi. Kulit bumi tersusun atas lempeng-lempeng yang bergerak, saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi tersebut dapat berupa tumbukan atau bergerak saling menjauh sebagai akibat dari arus konveksi dalam astenosfer. Gaya yang terjadi di lempeng kulit bumi menyebabkan deformasi pada kulit bumi, membentuk lipatan, sesar, dan kekar. Untuk macam-macam gaya terdapat 3, yaitu gaya kompresi, gaya tarik, dan gaya kopel. Seperti yang kita tahu, bentuk lahan asal proses struktural atau tektonik terjadi pada orde 2. Nah, secara garis besar dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu lipatan jika tersusun atas batuan lunak, dan juga yang kedua sesar jika tersusun atas batuan keras. Pembagian bentuk lahan struktural lipatan dibedakan lebih lanjut atas dasar bentuk-bentuk lipatan, begitu pula dengan bentuk lahan struktural sesar dibedakan lebih lanjut atas dasar bentuk-bentuk sesar. Lalu untuk klasifikasi bentuk lahan asal proses struktural yang terjadi pada tingkat orde 3, yaitu yang terjadi pada saat ini, itu biasanya perbukitan dan atau pegunungan struktural telah berubah oleh proses-proses pengkikisan atau erosional landforms. Contohnya ada lembah antiklinal, ada escarpment pegunungan sesar, ada perbukitan lipatan tertoreh, ada pegunungan blok tertoreh, dan yang terakhir ada plateau tertoreh. Lalu selanjutnya, perbukitan dan atau pegunungan struktural yang telah berubah oleh proses-proses pengikisan hingga menghasilkan bentuk sisa erosi atau residual landforms. Contohnya ada mesa, butte, bukit sisa, bukit terisolasi, dan juga plain atau dataran nyaris yang udah tidak bersisa lagi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu sesar. Sesar terbentuk saat gaya di kulit bumi terjadi di wilayah dengan material atau litologi yang masif atau keras. Nah, jenis-jenis sesar dapat
ditemukan berbeda-beda karena adanya perbedaan gaya yang mengenai lapisan litologi tersebut, sehingga terjadi bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, ada beberapa jenis sesar, yaitu sesar geser, yang mempengaruhi yaitu gaya kopel, lalu ada sesar turun atau naik, yang mempengaruhi yaitu gaya kompresi, lalu ada sesar normal. Nah, yang mempengaruhi itu adalah gaya tensi atau saling menjauh maupun menarik. Contoh bentuk lahan yang dihasilkan oleh sesar mendatar atau strike slip fault, itu yang pertama ada transtension, yang merupakan daerah pada zona deformasi yang mengalami penarikan. Lalu selanjutnya yang kedua ada transpression, itu merupakan daerah pada zona deformasi yang mengalami tekanan. Yang ketiga yaitu pop-up structure atau pull apart basin atau kekar atau sesar. Nah, itu bisa semuanya terjadi tergantung apa yang menyebabkan hal tersebut. Misalnya, yang pertama pull apart basin adalah cekungan struktural di mana dua sesar overlap atau pergerakan sesar yang menciptakan daerah dari kerak yang mengalami ekstensi terjadi ketegangan yang menyebabkan cekungan tenggelam ke bawah. Lalu untuk pop-up structure adalah struktur yang dihasilkan akibat adanya zona konvergensi dari lempeng-lempeng, di mana pop-up structure merupakan stress release dari pergerakan lempeng, sehingga bagian tersebut terangkat naik dan menjadi pop-up structure. Terdapat beberapa tipe sesar atau fault. Yang pertama ada reverse fault, yang kedua normal fault, yang ketiga strike slip fault atau horizontal fault, yang keempat ada reverse strike slip fault. Untuk bagian-bagian sesar sendiri, yang pertama bagian A yang ada di bawah merupakan hanging wall, terus naik sedikit, yang di tengah itu ada yang B itu adalah foot wall. Nah, di bagian atas yang terbuka itu merupakan bidang sesarnya. Ciri-ciri umum dari kenampakan morfologi bentang alam struktural patahan atau sesar, yaitu yang pertama beda tinggi yang relatif menyolok pada daerah yang sempit, yang kedua yaitu mempunyai resistensi terhadap erosi yang sangat berbeda pada posisi atau elevasi yang hampir sama. Yang ketiga, adanya kenampakan dataran atau depresi yang sempit memanjang. Yang keempat, dijumpai sistem gawir yang lurus atau pola kontur yang panjang, lurus, dan rapat apabila dilihat dari peta. Yang kelima, adanya batas yang curam antara perbukitan atau pegunungan dengan dataran yang rendah. Yang keenam, adanya kelurusan sungai melalui zona patahan dan membelok dengan tiba-tiba dan menyimpang dari arah umum. Yang ketujuh, sering dijumpai mata air pada bagian yang naik atau terangkat. Yang terakhir yaitu pola penyaluran yang umum dijumpai berupa rectangular, trellis, dan contorted, serta modifikasi dari ketiganya. Selanjutnya untuk membahas lipatan, bentang alam dengan struktur lipatan terjadi karena adanya lapisan kulit bumi yang mengalami gaya kompresi atau gaya tekan. Pada suatu lipatan yang sederhana, bagian punggungan disebut dengan anticline, sedangkan bagian lembah disebut dengan syncline. Untuk unsur-unsur lipatan, terdapat yang pertama sayap lipatan yang ada di atas, yang kedua ada sumbul lipatan yang ada di tengah atas, selanjutnya ada bidang sumbul lipatan atau axial plane, yang keempat ada hinge line, yang kelima ada crest, dan yang keenam ada trough. Terdapat bentuk-bentuk dasar lipatan. Yang pertama ada lipatan tegak atau vertical fold, adalah lipatan yang memiliki bidang sumbul lipatan tegak lurus terhadap bidang horizontal dan bersifat simetris. Yang kedua, ada lipatan miring atau tilt fold, adalah lipatan yang memiliki bidang sumbul lipatan membentuk sudut lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat terhadap bidang horizontal. Yang ketiga ada lipatan menggantung atau overturned fold, adalah lipatan yang memiliki bidang sumbul lipatan membentuk sudut lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat terhadap bidang horizontal atau miring. Dan salah satu sayap lipatan berada di atas sayap lipatan yang lain,
sehingga punggung lipatan bersifat menggantung. Yang keempat, ada lipatan rebah, yaitu lipatan yang memiliki bidang sumbu lipatan berimpit dengan bidang horizontal, yaitu membentuk sudut 0 derajat terhadap bidang horizontal. Nah, bidang sumbu lipatan sejajar juga dengan bidang horizontal. Yang kelima, lipatan yang terbentuk dari lipatan rebah yang menjadi sesar sungkup. Yang keenam, yaitu lipatan diapiris yang merupakan lipatan yang disebabkan oleh adanya desakan batuan yang lebih plastis seperti garam dan terjadi pada skala lokal dan regional. Terdapat juga beberapa perkembangan struktur lipatan, yaitu yang pertama ada lembah antiklinal, yaitu lembah yang terbentuk pada punggung antiklinal akibat adanya proses erosi. Yang kedua, ada igir antiklinal, yaitu igir yang terbentuk pada sumbu antiklinal atau pada punggungan antiklinal. Yang ketiga, ada lembah sinklinal, yaitu lembah yang terbentuk pada dasar sinklinal. Yang keempat, ada igir sinklinal, yaitu igir yang terbentuk pada dasar sinklinal. Hal ini terjadi akibat pengikisan yang sangat intensif pada punggungan antiklinal di sekitarnya sehingga menghasilkan relief yang lebih rendah dari dasar sinklinal. Yang kelima, yaitu ada igir homoklinal, adalah igir yang terbentuk pada lapisan miring pada sayap antiklinal atau sinklinal dengan dip satu arah. Yang keenam, ada lembah homoklinal atau lembah yang terbentuk pada batuan yang tidak resisten yang berada pada salah satu sayap antiklinal atau sinklinal dengan pelapisan batuan satu arah. Yang ketujuh, ada pegunungan atau perbukitan monoklinal, yaitu pegunungan lipatan yang terjadi karena adanya tekanan pada satu lokasi saja. Untuk melihat bentuk lipatan yang ada di lapangan dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu batuan yang terlipat-lipat ini pada waktu terbentuk itu memiliki perlapisan yang mendatar. Sebelum tererosi, batuan ini mengalami kompresi atau tekanan sehingga perlapisan tidak lagi mendatar tapi meliuk-liuk. Nah, perlipatan utuh terjadi pada macam batuan yang memiliki sifat lentur atau elastisitas yang tinggi. Pada gambar ini terdapat beberapa bentuk lahan proses struktural, yaitu yang pertama ada mesa yang kemiringannya kurang dari 5 derajat. Selanjutnya ada cuesta yang kemiringannya 5 sampai dengan 15 derajat. Selanjutnya ada homoclinal ridge yang kemiringannya 15 sampai 45 derajat. Selanjutnya ada hogback yang kemiringannya lebih dari 45 derajat. Pada slide ini disajikan ilustrasi dari bentuk lahan asal proses struktural di mana contohnya terdapat mesa dan juga cuesta yang merupakan residual landforms dari bentuk lahan struktural dan juga terdapat butte, slope, dan lain-lain. Lalu untuk contoh bentuk lahan struktural yang ada di lapangan akan kita lihat pada beberapa slide berikut ini, yaitu yang pertama ada escarpment, yaitu tebing akibat sesar dilihat dari citra Google Earth. Nah, itu di tengah-tengahnya itu terdapat escarpment yang terbentuk akibat sesar. Selanjutnya, kenampakan yang disebabkan oleh sesar ada Wild Rose Graben yang berlokasi di California Selatan. Seperti dapat dilihat, sesar terjadi di tengah-tengahnya sehingga membentuk graben. Lalu selanjutnya untuk contoh bentuk lahan lipatan dapat dilihat di slide berikut, yaitu adanya bentuk lahan antiklinal yang terjadi di pegunungan Zagros. Ini bisa kita lihat ada antiklinal yang terjadi di pegunungan ini. Lalu pada slide selanjutnya dapat dilihat bentuk lahan sinklinal yang terjadi di lapangan. Lalu untuk yang satu ini merupakan contoh lipatan yang terjadi di lapangan.
Untuk kenampakan bentuk lahan asal proses struktural yang ada di peta ataupun citra akan kita lihat pada beberapa slide berikut. Saat ini yang pertama ada peta topografi amfiteater yang ada di Karangsambung. Ini kita dapat menemukan kenampakan bentuk lahan struktural dapat dilihat dari kontur yang ada. Misalnya untuk lipatan itu pola kontur yang terlihat akan terlihat panjang, lurus, dan juga rapat seperti yang terdapat di ciri-ciri kenampakannya. Lalu untuk kenampakan bentuk lahan struktural pada peta topografi selanjutnya yaitu dom, kita dapat melihat pola yang melingkar dan juga pola konturnya tetap rapat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya pada citra juga dapat terlihat bentuk lahan asal proses struktural dari rona warna yang ada di citra tersebut. Misalnya dalam citra yang ini itu kita bisa melihat perbedaan lipatan atau patahan itu dari rona warna tebal tipisnya yang ada di sini. Lalu juga dapat dilihat dari teksturnya yang berbeda, itu bisa kita lihat perbedaannya untuk lipatan dan juga misalnya dataran. Lalu untuk slide selanjutnya, di sini terdapat escarpment dari tebing yang terjadi langsung akibat sesar dari citra pengindaan jauh. Itu di sini adanya kelurusan yang ada di citra tersebut. Untuk hasil praktikum terdapat 2 tabel yang harus dibuat. Yang pertama yaitu tabel hasil interpretasi peta dan citra minimal 3 yang berisikan yang pertama kenampakan pada peta, misalnya bisa kontur yang rapat, simbol peta geologi, atau kenampakan kelurusan pada citra. Dan yang selanjutnya ada gambar, yaitu digambar ulang rekonstruksi dari kenampakan yang ada pada peta maupun citra. Nah, selanjutnya pada kolom keterangan ditulis apakah kenampakan itu tuh sesar normal, sesar naik, atau kemiringan, lipatan, atau antiklinal, sinklinal gitu. Nah, untuk delineasinya juga dilampirkan di kolom kenampakan pada peta atau citra. Selanjutnya pada tabel kedua yaitu tabel karakteristik bentuk lahan struktural minimal disebutkan 5. Dalam tabel tersebut terdapat beberapa kolom yaitu yang pertama nama bentuk lahan, relief, asal proses struktural, batuan struktur, proses dan ciri-cirinya. Misalnya di contoh nama bentuk lahannya yaitu mesa. Nah, pada mesa itu reliefnya seperti apa? Yaitu datar di bagian atasnya. Lalu selanjutnya asal proses strukturalnya itu bagaimana? Itu dituliskan. Batuan strukturnya itu bagaimana di mesa itu dituliskan juga. Lalu proses yang terjadi di mesa itu apa? Dan ciri-cirinya itu seperti apa mesa itu. Untuk yang tabel karakteristik bentuk lahan struktural ini, kalau misalnya kebingungan mengidentifikasi sendiri, boleh dicari di Google atau misalnya jurnal atau bahan bacaan lain. Yang penting minimal 5 yang ditulis. Kalau begitu sampai di sini dulu materi dari praktikum geomorfologi acara 4 yaitu bentuk lahan asal proses struktural. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lebih lanjut dari materi, bisa ditanyakan kepada asisten praktikum masing-masing. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.